Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Jambi, program S1 PGSD BI. Di sini saya akan mencoba menganalisis permasalahan yang dihadapi Pak Suparmin. Setelah saya baca dengan cermat dan saya pelajari kasus Pak Suparmin, maka ada beberapa masalah yang akan dihadapi Pak Suparmin. Di antaranya adalah 1. Respon siswa terhadap pertanyaan yang diajukan guru yaitu Pak Suparmin sangat rendah. Kedua, siswa sulit untuk menghafal definisi dan memahami konsep yang diajarkan guru. Ketiga, kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Indonesia masih sangat kurang. Dari permasalahan yang dihadapi Pak Suparmin, maka saya mencoba untuk melakukan analisis dan memperbaiki cara pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Suparmin. Seperti 1. Menguasai terlebih dahulu cara bertanya agar Pak Suparmin dapat mengembangkan model dialog yang efektif, aktif, dan kreatif sehingga anak-anak dapat memahami maksud dari pertanyaan Pak Suparmin. Kedua, model pembelajaran yang dilakukan Pak Suparmin masih kurang memperhatikan aspek perkembangan kognitif siswa, yang seharusnya terlebih dahulu harus dapat memahami situasi dan perkembangan anak pada saat memulai pembelajaran, seperti mengingat pemecahan masalah, sehingga siswa dapat menunjukkan sikap berani untuk mengambil keputusan. Ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam menemukan konsep dan definisi dari hutan homogen dan hutan heterogen, serta dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan penjelasan hutan homogen agar siswa dapat memahami dan membedakan antara hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan yang dibuat dengan suatu tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, dan untuk memperluas industri. Contohnya hutan jati dan hutan pinus. Sedangkan hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi beberapa macam pohon, misalnya hutan rimba. Keempat, Pak Suparmin tidak mampu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, seperti di mana lokasi sekolah tempat Pak Suparmin mengajar, yang dikelilingi hutan belantara yang setiap hari dilalui anak-anak. Seharusnya di sini Pak Suparmin dapat menunjukkan kepada anak-anak mana yang hutan homogen dan hutan heterogen. Kelima, Pak Suparmin kurang mampu menciptakan situasi dalam belajar yang dapat mendorong siswa untuk berbahasa Indonesia yang baik. Karena anak-anak di sini di sekolah Pak Suparmin masih banyak yang mempergunakan bahasa daerah setempat. Berdasarkan dari analisis di atas, dapat saya rumuskan dan saya simpulkan dan saya melakukan perbaikan seperti 1. Bentuk pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merespon siswa agar aktif dalam pembelajaran. Misalnya, memberikan pertanyaan pancingan yang mengangkat materi dengan kejadian yang menarik. Kedua, model pembelajaran yang digunakan hendaknya dapat membantu siswa untuk mempermudah menghafal dan memahami konsep yang dipelajarin seperti model PBL atau Problem Based Learning, yaitu salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ketiga, proses pembelajaran yang dapat membantu menumbuh kembangkan kemampuan berbahasa siswa, yaitu seperti mengajak siswa untuk membaca buku cerita, karena diharapkan dengan membaca buku, siswa dapat mengetahui bagaimana cara bertanya, bagaimana cara meminta sesuatu, ataupun kata berterima kasih.
Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya akan terlebih dahulu mempersiapkan RPP yang terdiri dari di sini saya akan menentukan standar kompetensi, yaitu yang isinya adalah hutan homogen dan hutan heterogen. Yang kedua, menentukan kompetensi dasar, yaitu menyebutkan pengertian hutan homogen dan hutan heterogen. Yang ketiga, saya menentukan indikator yang terdiri dari satu, memahami definisi dan pengertian hutan homogen dan hutan heterogen. Yang kedua, menyebutkan apa yang dimaksud dengan hutan heterogen dan hutan homogen. Yang keempat, mengetahui manfaat dari hutan homogen dan hutan heterogen. Di sini juga saya akan menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran saya di sini, satu, siswa dapat memahami definisi dan pengertian hutan homogen dan hutan heterogen. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan hutan homogen dan hutan heterogen. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat hutan homogen dan hutan heterogen. Materi pokok yang saya tentukan yaitu menyebutkan pengertian hutan homogen dan hutan heterogen. Sedangkan di sini saya akan membuat metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran yang saya lakukan. Metode yang saya ambil yaitu metode ceramah, observasi, tanya jawab, dan diskusi. Sedangkan model pembelajarannya itu pendekatannya yaitu saya melakukan pendekatan lingkungan. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan intinya, satu, guru membagi siswa dalam kelompok kecil, memberikan lembar kerja yang berisi beberapa pertanyaan. Yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang tugas untuk diskusi dan dalam kelompok. Selanjutnya, ketiga, guru membimbing siswa keluar kelas dan menunjuk lokasi yang telah ditentukan. Yang keempat, di sini guru menunjukkan lokasi yang dapat menunjukkan siswa untuk dapat mengamati kedua jenis hutan homogen dan hutan heterogen. Yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Jambi, program S1 PGSD BI. Di sini saya akan mencoba menganalisis permasalahan yang dihadapi Pak Suparmin. Setelah saya baca dengan cermat dan saya pelajari kasus Pak Suparmin, maka ada beberapa masalah yang akan dihadapi Pak Suparmin. Di antaranya adalah satu, respon siswa terhadap pertanyaan yang diajukan guru yaitu Pak Suparmin sangat rendah. Kedua, siswa sulit untuk menghafal definisi dan memahami konsep yang diajarkan guru. Ketiga, kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Indonesia masih sangat kurang. Dari permasalahan yang dihadapi Pak Suparmin, maka saya mencoba untuk melakukan analisis dan memperbaiki cara pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Suparmin. Seperti satu, menguasai terlebih dahulu cara bertanya agar Pak Suparmin dapat mengembangkan model dialog yang efektif, aktif, dan kreatif sehingga anak-anak dapat memahami maksud dari pertanyaan Pak Suparmin. Kedua, model pembelajaran yang dilakukan Pak Suparmin masih kurang memperhatikan aspek perkembangan kognitif siswa, yang seharusnya terlebih dahulu harus dapat memahami situasi dan perkembangan anak pada saat memulai pembelajaran, seperti mengingat pemecahan masalah, sehingga siswa dapat menunjukkan sikap berani untuk mengambil keputusan. Ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam menemukan konsep dan definisi dari hutan homogen dan hutan heterogen.
serta dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan penjelasan hutan homogen agar siswa dapat memahami dan membedakan antara hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan yang dibuat dengan suatu tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, dan untuk memperluas industri. Contohnya hutan jati dan hutan pinus. Sedangkan hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi beberapa macam pohon, misalnya hutan rimba. Keempat, Pak Suparmin tidak mampu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, seperti di mana lokasi sekolah tempat Pak Suparmin mengajar, yang dikelilingi hutan belantara yang setiap hari dilalui anak-anak. Seharusnya di sini Pak Suparmin dapat menunjukkan kepada anak-anak mana yang hutan homogen dan hutan heterogen. Kelima, Pak Suparmin kurang mampu menciptakan situasi dalam belajar yang dapat mendorong siswa untuk berbahasa Indonesia yang baik. Karena anak-anak di sini di sekolah Pak Suparmin masih banyak yang mempergunakan bahasa daerah setempat. Berdasarkan dari analisis di atas, dapat saya rumuskan dan saya simpulkan dan saya melakukan perbaikan seperti 1. Bentuk pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merespon siswa agar aktif dalam pembelajaran. Misalnya, memberikan pertanyaan pancingan yang mengangkat materi dengan kejadian yang menarik. Kedua, model pembelajaran yang digunakan hendaknya dapat membantu siswa untuk mempermudah menghafal dan memahami konsep yang dipelajarin seperti model PBL atau Problem Based Learning, yaitu salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Ketiga, proses pembelajaran yang dapat membantu menumbuh kembangkan kemampuan berbahasa siswa, yaitu seperti mengajak siswa untuk membaca buku cerita, karena diharapkan dengan membaca buku, siswa dapat mengetahui bagaimana cara bertanya, bagaimana cara meminta sesuatu, ataupun kata berterima kasih.